Halo semuanya, kami dari kelompok Waffle Oreo bakal ngebawain judul Netflix The Decision Intelligence Revolution. Berangkat dari judul ini, kita ingin menguji bagaimana sebuah ekosistem AI terintegrasi dapat menjawab tantangan retensi, efisiensi, dan juga keberlangsungan Netflix di era persaingan yang ekstrim. Next. Kita mulai di bagian pertama, itu adalah permasalahan dan juga latar belakang. Di yang poin pertama, adanya persaingan SVOD yang semakin ketat. SVOD itu adalah Subscription Video on Demand, yang dimana Netflix itu menggunakan edisi berlangganan, dan edisi berlangganan ini sudah banyak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi persaingannya. Terus yang kedua, itu adalah churn yang meningkat. Churn itu adalah sejumlah customer yang semakin lama semakin menurun untuk berlangganan dengan Netflix. Terus yang kedua, itu adalah discovery yang stagnan. Nah, eh, banyaknya video Netflix yang mulai terfilter oleh bubble-bubble filter. Jadi ada beberapa video yang tidak tercover dengan bagus. Terus yang ketiga, itu adalah biaya konten dan operasional yang terus naik. Nah, Netflix itu selalu menyajikan konten yang menarik dan juga efektif untuk menggait setiap customernya. Terus yang di terakhir, AI Netflix mulai menunjukkan batas. Next. Nah, di poin yang ketiga, kita masuk ke target and value proposition. Di target solusi ini, kami mencakup adanya tiga pihak. Yang pertama, adanya si user atau pengguna Netflix global. Yang kedua, tim internal Netflix, yaitu tim konten dan juga operasional. Dan juga yang terakhir itu adalah yang mengambil keputusan strategis. Nah, nilai utama yang kami tawarkan adalah pengalaman pengguna yang lebih segar dan juga personal. Efisiensi operasional ini membuat Netflix itu lebih signifikan di rantaian produksi konten yang lebih baik untuk kedepannya. Next. Oke, masuk ke analisis permasalahannya. Jadi masalah utama Netflix itu tidak berdiri sendiri, di mana personalisasi yang terlalu historis membuat discovery dari Netflix itu menyempit dan kontennya jadi mahal dan kurang terekspos. Pipeline QC dan hak cipta sudah ada, tapi masih belum konsisten dan juga memicu inefisiensi biaya. Di sisi lain, skala AI yang besar meningkatkan beban komputasi dan risiko keberlanjutan. Yang paling krusial, di mana semua sistem AI ini masih berjalan terpisah sehingga Netflix kekurangan decision intelligence terintegrasi untuk strategi jangka panjang. Boleh di next. Untuk solusi dan teknologi AI yang bakal kita pakai, yang pertama adalah next gen personalization, di mana sistem ini merevolusi cara rekomendasi dengan memberikan dengan melampaui riwayat tontonan statis menggunakan reinforcement learning. Netflix mampu menyajikan pilihan yang lebih variatif dan tidak repetitif. Tujuannya adalah untuk memperluas cakrawala penemuan konten bagi pengguna, sehingga mampu mengurangi kejenuhan pelanggan dan secara signifikan meningkatkan retention jangka panjang. Lalu yang kedua adalah multimodal metadata, yang dimana melalui analisa otomatis terhadap elemen video, audio, dan teks, teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan metadata yang sangat kaya, mulai dari tema hingga gaya sinematografi. Inovasi ini menciptakan fitur pencarian yang lebih cerdas dan memungkinkan konten unik atau niche yang kurang populer untuk ditemukan oleh penonton yang tepat, memaksimalkan potensi seluruh katalog yang ada. Lalu yang ketiga adalah AI Driven QC atau Quality Control, di mana solusi ini mengotomatisasi deteksi gangguan visual, audio, dan kesalahan teks secara konsisten di seluruh dunia. Dengan meminimalkan proses revisi manual, Netflix tidak hanya mempercepat waktu produksi dan peluncuran konten, tetapi juga menjamin setiap pelanggan menikmati pengalaman menonton berkualitas tinggi tanpa kendala teknis. Lalu yang keempat adalah intelligence copyright, di mana untuk melindungi aset digital, sistem ini memanfaatkan analisis kemiripan pola visual dan narasi untuk mendeteksi penggunaan konten ilegal secara akurat. Teknologi ini dirancang agar tahan terhadap manipulasi teknis, sehingga mampu menekan kerugian finansial akibat pembajakan dan memperkuat kepercayaan serta kerjasama dengan para kreator konten. Lalu yang kelima adalah sustainable AI infrastructure, di mana Netflix juga berfokus kepada efisiensi daya komputasi melalui teknik pengenceran model dan juga penjadwalan beban kerja yang sadar energi. Strategi ini meminimalkan jejak karbon dan sekaligus menekan biaya operasional infrastruktur cloud, memastikan pertumbuhan teknologi yang tetap ramah lingkungan dan juga ekonomis. Boleh next. Lalu untuk teknologi AI-nya, cara kerja dan inovasi, yang pertama adalah hybrid recommender ditambah dengan reinforcement learning, di mana teknologi ini menggabungkan metode penyaringan data tradisional dengan kekuatan reinforcement learning, yang hasilnya adalah sistem yang belajar secara mandiri dari interaksi langsung pengguna dalam waktu nyata. Algoritma ini menyesuaikan diri terhadap perubahan selera penonton, membuat setiap saran konten terasa lebih relevan, personal, dan dinamis dari waktu ke waktu.
Lalu ada yang namanya multimodal embeddings, di mana inovasi ini memungkinkan AI memahami hubungan antara data, video, audio, dan teks dalam satu ruang representasi matematis yang terpadu. Sistem ini tidak lagi bergantung terhadap label manual, tetapi mampu mengenali secara estetik, visual, dan suasana musik secara otomatis. Di mana hal ini memungkinkan pencocokan konten berdasarkan esensi artistik yang mendalam, melampaui batas-batas genre tradisional. Lalu yang ketiga adalah XAI atau Explainable AI yang membawa transparansi ke dalam sistem algoritma yang kompleks dengan memberikan alasan logis di balik setiap rekomendasi yang muncul. Dengan menjelaskan faktor-faktor seperti aktor ataupun kemiripan alur, teknologi ini membangun kepercayaan penonton terhadap platform. Bagi tim teknis, XAI ini mempermudah proses audit dan juga perbaikan sistem agar lebih akurat dan terukur. Lalu yang terakhir adalah casual dan long term optimization, di mana berbeda dengan algoritma biasa, pendekatan ini lebih berfokus terhadap hubungan sebab akibat yang nyata dari perilaku pengguna, bukan sekedar korelasi data. Teknologi ini lebih dirancang untuk memprediksi kepuasan jangka panjang daripada sekadar mengejar klik sesaat. Dengan optimalisasi ini, Netflix dapat mengambil keputusan strategi yang membangun loyalitas jati dan menjaga retention pelanggan dalam durasi yang lebih lama. Boleh di next? Lalu ada strategi implementasi. Strategi implementasi dimulai dari fase satu yaitu konsolidasi data dan juga MLOps. Dilanjut dengan fase kedua yaitu MVP rekomendasi pada subset pengguna. Setelah itu, pipeline multimodal metadata dan juga QC diintegrasikan ke rantai produksi. Tahap selanjutnya adalah causal modeling dan juga reinforcement learning sebelum akhirnya seluruh sistem digabung dalam decision intelligence platform yang digunakan oleh tim strategis Netflix. Lalu ada dampak dan keberlanjutan. Yang pertama retensi naik dan churn turun. Ekosistem ini akan memperkuat loyalitas pelanggan dengan pengalaman yang lebih relevan, sehingga secara otomatis menurunkan angka churn atau pembatalan pelanggan. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya, di mana optimalisasi AI pada rantai produksi dan juga operasional akan memangkas pengeluaran yang tidak perlu secara global, tanpa mengurangi kualitas konten. Lalu yang ketiga ada juga scalable dan future proof, di mana arsitektur sistem ini dirancang untuk tumbuh seiring skala bisnis Netflix dan agar tetap adaptif dalam perkembangan teknologi di masa depan. Lalu yang terakhir ada juga ramah lingkungan, di mana hal ini menggunakan infrastruktur AI yang berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon perusahaan melalui manajemen konsumsi energi yang lebih cerdas. Lalu di sini ada tulisan AI bukan alat, tapi fondasi keputusan Netflix. Maksudnya apa? Jadi, tantangan Netflix sekarang bukan kekurangan AI, melainkan kurangnya integrasi dan juga decision intelligence. Proposal ini mengubah AI dari sistem silo yang menjadi ekosistem strategis yang memahami pengguna, mengoptimalkan konten, dan juga memandu keputusan bisnis. Dengan decision intelligence, Netflix tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun fondasi untuk memimpin industri streaming di dekade berikutnya. Di sini ada referensinya. Jadi seluruh proposal ini didukung oleh referensi akademik yang kredibel, mulai dari Macro Trends, George Winslow, Esma Elizabeth, dan juga Antonio. Sekian presentasi dari kelompok Waffle Oreo. Terima kasih.